ada salah satu bank yang kalau ada orang minjam uang itu akad pakai akad bagi hasil, Ustadz. Apakah seperti ini termasuk riba? Tolong penjelasannya. Eh, yang namanya riba itu jelas ya. Karena itu dohir, hukumnya itu dohir, bukan batin. Kalau seumpama dia melakukan hela, hela itu adalah bagaimana caranya supaya yang haram itu jadi halal gitu. Baik, maka jelas itu dihukum secara dohir, itu bukan riba. Tapi secara batin, dan Allah Maha tahu. Kalau kita bisa mengelabui manusia, Allah tidak bisa dikelabui. Kalau kita bisa menipu manusia, Allah tidak bisa ditipu. Kalau kita bisa mengecoh manusia, Allah tidak bisa dikecoh. Itu masalahnya. Oleh karena itu, maka sangat naif ya. Kalau semua ada seorang yang merasa bahwasanya dengan perbuatan hila itu dia akan mendapatkan sesuatu yang halal dan tidak berdosa, dan bahkan tidak merasa berdosa. Walaysa dinullah bil hiyali, kata Allah Haddad, dan bukanlah agama Allah itu dilaksanakan atau diterapkan dengan cara hila gitu. Banyak hal ya yang dilakukan untuk supaya keluar daripada riba. Yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dengan cara jual beli. Misalnya apa? Ananda Alwi ingin meminjam uang kepada Al-Fakir, tapi Al-Fakir ingin mendapatkan keuntungan dari beliau. Sehingga Al-Fakir kata begini saja, kamu beli cincinku, ya, kamu beli cincinku dengan harga sekian, nanti kamu beli dengan harga tempo, gitu. Dengan harga tempo, lebih mahal tentunya, kan harga tempo kan. Lalu kemudian saya beli dengan kontan, karena dengan kontan lebih murah. Misalnya Pak Alawi, ini beli harganya 20 juta, dia mau minjem uang 18 juta. Saya mau ambil untung. Caranya gimana? Ini ambil cincin ini dengan harga 18 juta, dengan harga 20 juta. Nanti bayarnya 2 bulan, 3 bulan, tidak apa-apa. Sudah kan? Oke, baik, saya beli. Sah kan jual belinya? Setelah sah jual belinya, berarti ini milik siapa? Milik Alawi, ya kan? Milik Alawi, ya kan? Nah, uangnya belum dibayar nanti setelah 2 bulan lagi. Nah, sekarang saya beli balik, saya beli kembali dengan saya katakan, Wi, itu cincinnya saya beli dengan harga 18 juta. Gimana, mau? Oh ya, boleh. Dia pegang uang 18 juta sekarang. Dan dia masih punya utang sama kita. Berapa? 20 juta. Nah, ini salah satu contoh di mana masyarakat banyak melakukannya, itu hila itu ya. Hila. Jadi secara hukum dohir itu bukan riba. Jelas itu adalah sebuah jual beli yang sah. Tapi maksudnya dia berbuat seperti itu adalah supaya dia mendapatkan keuntungan, bukan cuma meminjamkan saja tanpa ada keuntungan di pihak peminjam. Nah, itu. Nah, itu yang di antara hila, termasuk seperti yang ditanyakan ini. Di mana dia melakukan hila dengan cara kerjasama. Kerjasama itu ada prosedurnya. Kalau sesuai dengan prosedurnya memang, sesuai dengan syarat-syaratnya, maka hukumnya secara dohir ya itu adalah sah. Ya, itu ada jual beli sah, atau itu adalah kerjasama sah. Tapi maksud tujuannya dia melakukan itu supaya dia keluar daripada hukum riba. Nah, itu masalah. Nah, sebenarnya kalau seumpama kita itu mau cari solusi, maka hendaknya kita itu kembali kepada syariat, karena syariat itu tidak melarang sesuatu kecuali pasti ada solusinya. Memang Allah Ta'ala melarang kita berbuat zina, tapi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menikah. Bahkan Nabi SAW bersabda, tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj faman la yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Diperintah oleh Nabi SAW. Untuk apa? Supaya menghindari zina. Itu pula riba. Jadi riba itu
Sesuatu yang diharamkan karena di situ ada sebuah unsur kezaliman yang luar biasa, yang mengambil haknya orang lain tanpa ada imbalan. Ya, hidup itu paling tidak standarnya itu berdasarkan kepada take and give. Kamu memberi, aku juga menyambut. Itu harusnya. Nah, kamu memberi suatu kebaikan, maka aku juga akan balas dengan kebaikan pula. Itu standar itu. Standar. Nah, tapi yang di atas itu adalah kalau ada orang berbuat baik pada kita, kita membalasnya lebih baik lagi. Bahkan kalau ada orang yang tidak berbuat baik pada kita, kita membalasnya dengan kebaikan. Nah, itu adalah bukan standar, itu adalah sifatnya orang mukmin. Dan itu tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan mujahadah. Dan setelah diri kita terbina dengan binaan ilmu yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW, baru kita akan berbuat seperti itu. Yang dia takuti bukan BPK, yang dia takuti bukan pejabat, yang dia takuti bukan KPK, yang ditakuti bukan polisi, tapi ditakuti adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah sekalipun tidak mengawasi kita, selalu kita mengawasinya. Nah, kalau seperti itu bisa, tapi kalau nggak seperti itu susah. Nah, oleh karena itu, maka solusi daripada pinjam meminjam, ya lebih baik begini. Tawarkan, kamu pinjam dana itu untuk apa sih? Saya ingin membeli suatu produk untuk dijual lagi. Ya sudah, berapa itu harganya produk? Sekian. Ya sudah, Anda membeli, nanti kamu beli kepadaku dengan harga tempo. Selesai sudah. Misalnya apa? Dia mau beli mesin cetak, karena dia itu punya usaha cetak. Maka tinggal kita tanyakan, mesin cetak itu berapa harganya? Sekian. Nah, tawarkan kepada pihak leasing. Mau nggak kamu itu beli mesin cetak itu? Kemudian saya akan membeli dari kamu dengan cara pembayaran tempo. Bayar harganya itu dengan harga tempo. Sah apa tidak? Sah. Dan itu bukan riba sama sekali. Karena itu jual beli. Riba itu kalau sudah pinjam meminjam itu riba. Jadi riba yang ada di bank itu kebanyakan itu bukan bukan jual beli dengan tempo. Jual beli dengan tempo itu sudah ada dari semenjak Nabi kita Muhammad SAW. Yang diharamkan itu adalah pinjam meminjam. Saya pinjamkan uang 10 juta, nanti baliknya 11 juta ya. Kalau sampai 2 bulan, baliknya 12 juta ya. Kalau 3 bulan, baliknya 13 juta ya. Kalau 10 bulan, berarti baliknya 20 juta. 100%. Nah, mau besar keuntungannya, mau kecil keuntungannya, bahkan walaupun itu jasa keuntungannya. Karena Nabi SAW jelas dalam hadisnya, beliau telah bersabda, kullu qardin yajurru bihi naf'an fahuwa riba. Setiap sebuah pinjaman yang dilakukan dengan ada sebuah keuntungan bagi yang memberikan pinjaman, maka itu adalah sebuah riba. Dan itu termasuk dosa yang besar. Nah, gitu loh. Nah, oleh karena itu, kalau seumpama dilakukan hilah, yaitu bagaimana caranya supaya yang haram itu jadi halal dengan cara jual beli, dengan cara kerjasama seperti yang ditanyakan tadi, maka ya mungkin itu lepas daripada hukum riba secara dohir. Tapi Allah Ta'ala sangat maha tahu. Ya lau matusiruna wa ma tulinun. Allah maha tahu dengan apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Dan ya, Nabi SAW sudah memastikan bahwasanya Islam yakumu bid-dawahir. Islam itu menghukumi secara dohir. Jadi kalau dohirnya itu jual beli, dohirnya kerjasama, itu bukan riba. Tapi kalau maksudnya tujuannya dia itu melakukan hilah, Allah Ta'ala tidak bisa dibohongi. Jadi hati-hati. Ya. Jadi yang namanya janji kepada Allah atau kita itu tidak taat kepada Allah, secara hati pun itu juga akan dipantau. Walaupun yang terlintas dalam hati sebelum kita berinteraksi dengan orang. Hilah itu kalau seumpama kita itu sudah melakukannya dan berinteraksi dengan orang, itu hilah. Tapi kalau sudah dalam hati saja, tidak terkait dengan orang lain, itu tidak ditulis dosa masih. Kita menyimpan berbuat jelek kepada orang lain, tapi belum melakukannya, tidak dihitung. Berbeda kalau kita ingin berniat berbuat baik kepada orang lain, walaupun belum melakukannya sudah ditulis kebaikan. Tapi kalau berniat berbuat kejelekan kepada orang lain, kalau dia itu belum melakukan tidak ditulis. Kalau sudah melakukan baru dia tulis.
atau memulai dalam melakukan, baru dia tulis. Nah, itu termasuk daripada keistimewaan daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.